Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fabiano. Seperti biasa, setiap ada ujian atau tugas mengenai mata kuliah basis data, pasti kita akan membuat video untuk menjelaskan tentang sistem basis data. Nah, kali ini tugas kita yaitu membuat video kembali, tapi ini tugas UAS, ujian akhir semester. Di tugas UAS kali ini kita akan menjelaskan beberapa poin yang telah kita pelajari dan kita praktekkan. Pertama, kita menjelaskan teori basis datanya dulu. Kita akan menjelaskan perbedaan antara model data relasional dan model non relasionalnya, menjelaskan fungsi SQL-nya, terus kenapa itu penting atau tidak. Habis itu ada studi kasus, perencanaan, kita akan menjelaskan sesuai yang kita pilih nanti perencanaannya. Lalu kita akan membuat entitasnya dan kita akan menjelaskan entitas tersebut. Lalu ada lagi tugasnya untuk menjelaskan pemodelan data yang kita pakai dalam kelompok kali ini untuk videonya. Lalu menjelaskan apa itu primary key-nya, foreign key di mana. Lalu kita akan menggambarkan relasinya. Dan terakhir, ada poin terakhir, kita harus mengimplementasikan SQL itu dalam MySQL. Kita akan membuat contoh tentang SQL-nya dan beberapa table entitas. Lalu kita akan membuat contoh perintah delete dan update, dan sampelnya minimal bapaknya 20. Dan kita akan membuat contoh untuk mengubah SQL itu dengan perintah join. Ada where, group by, having, max, dan min. Dan kita akan kasih contoh untuk beberapanya. Ada sekitar 15 contoh perintahnya. Ya, saya sendiri tadi sudah perkenalan. Nama saya Rifki Fabiano dan saya punya beberapa tim kelompok. Dalam kelas ini ada Azwa, ada Lindung, ada Iyas, Anggi, dan Anggung. Dan pembukaan ini saya kiri akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilis Dayat. Saya akan menjelaskan di sini yaitu teori basis data. Nah, di sini ada pengertiannya mengapa pentingnya normalisasi dilakukan dalam basis data. Nah, normalisasi dalam basis data adalah proses mengorganisir data dalam tabel-tabel yang sesuai dengan aturan normalisasi. Nah, untuk mengurangi redundansi data dan memastikan identitas datanya. Normalisasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap data hanya disimpan di satu tempat dan tidak terduplikasi di tempat lain, sehingga meminimalkan kesalahan dan inkonsistensi data. Normalisasi juga membantu dalam menghemat uang yang digunakan oleh setiap tabel dan mempercepat proses permintaan data. Normalisasi dilakukan dalam skala besar dan bukan dalam skala kecil atau personal karena manfaatnya lebih terlihat pada skala besar. Tahapan normalisasi terdiri dari beberapa bentuk normalisasi yaitu INF, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF yang masing-masingnya memiliki aturan tersendiri untuk mengorganisir data dalam tabel. Nah, yang kedua, studi kasus perancangan. Sistem informasi perpustakaan. Sistem ini mengelola dan data anggota, buku peminjaman, dan pengembalian buku di perpustakaan. Ini juga dapat memberikan informasi tentang ketersediaan buku, riwayat peminjaman, dan denda anggota yang harus dibayar. Sebagai contoh, pengguna menggunakan sistem ini, salah satu staf perpustakaan ingin meminjam buku. Ia pergi ke loket untuk peminjaman dan menunjukkan kartu anggota kepada tugas. Petugas perpustakaan memeriksa data anggota di sistem informasi untuk memastikan bahwa mereka masih aktif dan tidak memiliki denda yang tertunggak. Petugas perpustakaan kemudian meminta anggota untuk memilih buku yang ingin dipinjam. Anggota mencari buku tersebut di rak buku atau menggunakan fasilitas pencarian di sistem informasi. Setelah menemukan buku yang diinginkan, anggota membawa buku tersebut ke loket peminjaman. Petugas perpustakaan membuat transaksi peminjaman buku di sistem informasi dengan memasukkan nomor anggota, nomor buku, tanggal pinjaman, dan tanggal kembali setelah memeriksa status ketersediaan buku di sistem informasi. Selain itu, perpustakaan mencetak bukti peminjaman buku dan memberikannya kepada anggota, yang kemudian dapat membawa buku yang dipinjam ke rumahnya. Oke. Seorang staf perpustakaan ingin buku dikembalikan. Ia datang ke loket pengembalian dan menyerahkan buku pinjaman bersama bukti peminjaman buku. Petugas perpustakaan memeriksa data meminjam buku sistem informasi untuk memastikan bahwa buku tersebut benar-benar dipinjam oleh anggota tersebut. Kemudian, petugas perpustakaan menggunakan sistem informasi untuk membuat transaksi pengembalian buku dengan memasukkan nomor pengembalian, nomor peminjaman, nomor buku, dan tanggal pengembalian. Petugas memeriksa apakah anggota terlibat mengembalikan buku atau tidak. Jika petugas perpustakaan menghitung jumlah denda yang harus dibayar oleh anggota dan membuat transaksi denda di sistem informasi dengan memasukkan nomor denda, nomor pengembalian, jumlah denda, dan status pembayaran. Jika ada petugas perpustakaan juga akan mencetak bukti denda dari buku dan bukti pengembalian memberikan kepada anggota perpustakaan. Member perpustakaan kemudian harus membayar denda. Jika ada di loket kasir, petugas kasir akan memeriksa data denda di sistem informasi untuk memastikan bahwa denda tersebut sesuai pembayaran denda menggunakan dan mengupdate status pembayaran denda sistem informasi. Nah, selanjutnya yaitu entitas. Nah, sebenarnya ada berbagai macam-macam. Yang pertama ialah sistem ini mencakup entitas berikut, yaitu buku. Entitas ini berisi informasi tentang buku yang ada di perpustakaan, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori lokasi, dan status ketersediaan. Nah, anggota. Entitas ini berisi nama, alamat, nomor telepon, email, dan jenis anggota perpustakaan.
pengembalian. Entitas ini berisi informasi tentang transaksi pengembalian buku yang dilakukan oleh anggota. Ini termasuk nomor pengembalian, nomor peminjaman, nomor buku tanggal kembali, dan denda yang harus dibayar jika ada. Peminjaman. Nah, entitas ini berisi informasi tentang transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota. Nah, yang terakhir ialah denda. Entitas ini berisi nomor denda, nomor pengembalian, jumlah denda, dan status pembayaran denda yang harus dibayar oleh anggota jika buku dikembalikan terlambat. Oke, selanjutnya pemodelan data. 1. Buku. Nah, di sini ada nomor underscore buku. Tipe data varchar merupakan kunci utama primary key. Untuk entitas buku berisi nomor identifikasi unik untuk setiap buku. Nah, yang kedua judul, tipe data varchar berisi judul buku. Yang ketiga pengarang, tipe data varchar berisi nama pengarang buku. Nah, yang keempat penerbit, tipe data varchar berisi nama penerbit buku. Nah, yang kelima tahun underscore terbit, tipe data varchar berisi tahun terbit buku. Nah, yang terakhir ISBN, tipe data varchar berisi nomor ISBN atau International Standard Book Number atau buku. Nah, yang ke-7 kategori, tipe data varchar berisi kategori buku seperti fiksi, non-fiksi, sastra atau sains dan lain-lain. Yang ke-8 lokasi, tipe data varchar berisi lokasi buku di rak perpustakaan seperti nomor rak, lantai, ruang, dan lain-lain. Yang terakhir status tipe data varchar berisi status ketersediaan buku. Nah, seperti tersedia di pinjaman atau rusak. Saya akan menjelaskan kategori, lokasi, sama status. Kategori tipe data varchar berisi kategori buku seperti fiksi, non-fiksi, sastra, sains, DLL. Lokasi tipe data varchar berisi lokasi buku di rak perpustakaan seperti nomor rak, lantai, ruang, dan lain-lain. Status tipe data varchar berisi status ketersediaan buku seperti tersedia, pinjam, atau rusak. Oke, yang ketiga yaitu soal pemodelan data. Nah, pemodelan data ini yang soal pertama itu dia buatlah daftar atribut untuk setiap entitas yang telah diidentifikasi. Yang pertama ialah buku. Nah, buku itu ada yang pertama yang A, nomor underscore buku. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci utama untuk atau primary key untuk entitas buku, berisi nomor identifikasi unik untuk setiap buku. Lalu yang kedua ialah judul. Tipe datanya varchar yang berisi judul buku. Yang ketiga ialah pengarang. Tipe datanya varchar berisi nama pengarang buku. Yang keempat penerbit. Tipe data varchar berisi nama penerbit buku. Yang kelima ialah tahun underscore terbit. Tipe data ialah varchar yang berisi tahun terbit buku. Yang keenam ialah ISBN. Tipe datanya varchar yang berisi nomor ISBN yaitu yang kepanjangannya ialah International Standard Book Number buku. Lalu ada yang selanjutnya yang ketujuh kategori. Tipe datanya varchar berisi kategori buku seperti fiksi, non-fiksi, sastra, sains, dan lain-lain. Yang ke-8 ialah lokasi. Tipe datanya varchar berisi lokasi buku di rak perpustakaan seperti nomor rak, lantai, ruang, dan lain-lain. Lalu yang terakhir status. Tipe datanya masih sama yaitu varchar berisi status ketersediaan buku seperti tersedia, dipinjam, atau rusak. Lalu atribut yang kedua, anggota. Anggota terdiri dari nomor underscore anggota, tipe datanya varchar yang merupakan kunci utama atau nama lainnya primary key untuk entitas anggota, berisi nomor identifikasi unik untuk setiap anggota perpustakaan. Lalu yang kedua ialah nama, tipe datanya varchar yang berisi nama lengkap anggota perpustakaan. Lalu yang ketiga ialah alamat, tipe datanya masih varchar yang berisi alamat tempat tinggal anggota perpustakaan. Yang keempat nomor underscore telepon, tipe datanya varchar yang berisi nomor telepon anggota perpustakaan. Yang kelima ialah email, tipe datanya juga varchar yang berisi alamat email anggota perpustakaan. Yang keenam jenis keanggotaan, jenis underscore keanggotaan, tipe datanya varchar yang berisi jenis keanggotaan anggota perpustakaan seperti regular, premium, atau VIP. Lalu peminjaman. Peminjaman ini yang pertama ialah nomor underscore peminjaman. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci utama atau primary key untuk entitas peminjaman, berisi nomor identifikasi unik untuk setiap transaksi peminjaman buku. Lalu yang kedua ialah nomor underscore anggota. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci asing atau namanya foreign key yang menghubungkan entitas peminjaman dengan entitas anggota, berisi nomor identifikasi anggota yang melakukan peminjaman buku. Lalu yang ketiga ialah nomor underscore buku. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci asing atau foreign key yang menghubungkan entitas peminjaman dengan entitas buku, berisi nomor identifikasi buku yang dipinjam oleh anggota. Lalu yang keempat, tanggal underscore pinjam. Tipe datanya date yang berisi tanggal peminjaman buku oleh anggota. Lalu tanggal underscore kembali. Tipe datanya date yang berisi tanggal batas pengembalian buku. Lalu ada pengembalian. Yang pertama nomor underscore pengembalian. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci utama atau primary key untuk entitas pengembalian, berisi nomor identifikasi unik untuk setiap transaksi pengembalian buku. Lalu yang kedua ialah nomor underscore peminjaman. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci asing atau foreign key yang menghubungkan entitas pengembalian dengan entitas peminjaman, yang berisi nomor identifikasi transaksi peminjaman buku yang terkait dengan pengembalian buku. Lalu yang ketiga ialah nomor underscore buku. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci asing atau foreign key yang menghubungkan entitas pengembalian dengan entitas buku, berisi nomor identifikasi buku yang dikembalikan oleh anggota. Lalu tanggal underscore kembali. Tipe datanya date yang berisi tanggal pengembalian buku oleh anggota. Lalu denda. Tipe datanya ialah integer yang berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh anggota jika terlambat mengembalikan buku oleh anggota. Lalu ialah denda. Nomor underscore denda. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci utama atau primary key
untuk entitas denda, berisi nomor identifikasi unik untuk setiap transaksi denda. Yang kedua ialah nomor pengembalian. Tipe datanya varchar yang merupakan kunci asing atau foreign key yang menghubungkan entitas denda dengan entitas pengembalian. Berisi nomor identifikasi transaksi pengembalian buku yang terkait dengan denda. Jumlah denda. Jumlah underscore denda. Tipe datanya integer yang berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh anggota. Kemudian status underscore pembayaran. Tipe datanya varchar yang berisi status pembayaran denda oleh anggota seperti lunas atau belum. Selanjutnya menentukan primary key dan foreign key pada entitas tersebut. Pertama kita memiliki entitas buku yang memiliki primary key-nya adalah nomor buku dan tidak memiliki foreign key. Selanjutnya anggota memiliki primary key-nya nomor anggota dan sama juga tidak memiliki foreign key. Nah, selanjutnya peminjaman memiliki primary key-nya nomor peminjaman dan foreign key-nya nomor buku dan nomor anggota. Lalu ada pengembalian. Pengembalian primary key-nya nomor pengembalian dan foreign key-nya nomor peminjaman dan nomor buku. Berikutnya ada denda. Denda memiliki primary key-nya nomor denda, lalu foreign key-nya nomor pengembalian. Saya akan memberikan contoh perintah SQL untuk membuat tabel-tabel sesuai dengan entitas yang telah diidentifikasi lengkap dengan primary key dan foreign key. Tabel pertama itu tabel buku. Aktivitasnya nomor buku varchar 10 primary key-nya. Judul varchar 100 not null, koma, baru pengarang varchar 50 not null, penerbit varchar 50 not null, tahun penerbit varchar 50 not null, koma, ISBN-nya varchar 20 not null, kategori varchar 20 not null, lokasi varchar 20 not null, statusnya varchar 10 not null. Baru tabel selanjutnya create tabel pinjaman. Nomor peminjaman varchar 10 primary key, nomor anggota varchar 10 not null, koma, nomor buku varchar 10 not null, koma, tanggal peminjaman date not null, koma, tanggal kembali date not null. Foreign key-nya nomor anggota, referensinya anggota, nomor anggota, koma, foreign key-nya nomor buku, referensinya buku, nomor buku. Tabel selanjutnya create tabel pengembalian. Nomor pengembalian varchar 10 primary key-nya, nomor pinjaman varchar not null, nomor buku varchar not null, tanggal kembali date not null, denda integer not null. Foreign key-nya nomor pinjaman, referensinya pinjaman, nomor pinjaman. Foreign key nomor buku, referensinya buku, nomor buku. Tabel selanjutnya create tabel denda. Nomor denda varchar 10 primary key, nomor pengambilan varchar 10 not null, jumlah denda integer not null, status pembayaran varchar 10 not null, foreign key-nya nomor pengembalian, referensinya pengembalian, nomor pengembalian. Terima kasih. Oke, dilanjutkan oleh saya lagi. Saya akan menjelaskan saya disuruh untuk membuat 20 sampel data dari masing-masing table. Jadi tiap table punya 20 sampel data. Di sini saya langsung membuat table anggota ya. Kita langsung kalau membuat isian dari table itu ke SQL, pencet insert. Nah, langsung insert into nama table yang anggota. Isi dari anggota ada nomor anggota, nama, alamat, nomor telepon, email, jenis keanggotaan. Di sini saya langsung buat 20 sampel sekaligus. Di sini contohnya 1, nomor anggota A001 dengan nama Rina, dengan alamat Jalan Merdeka nomor 1, dengan nomor telepon 081235678890, contohnya seperti itu. Di emailnya ada rina@gmail.com, jenis keanggotaan regular. Di sini jenis keanggotaan ada 2, regular dan premium. Dan ini hasilnya setelah di go, dan di save, langsung muncul 20 sampel dari table anggota. Selanjutnya di table peminjaman, SQL langsung insert, keluar dia insert itu peminjaman, nomor tabelnya, isinya ada nomor peminjaman, nomor anggota, nomor buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali. Langsung kita isi langsung 20, langsung jadi tiap nomor peminjaman, nomor anggota, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali itu semua berbeda dengan yang lainnya. Di table berikutnya ada di table buku, langsung SQL insert, kita ubah, insert itu tabelnya buku, isinya ada nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun penerbit, ISBN, kategori, lokasi, status. Langsung kita isi 20 sampel datanya dan go, hasilnya langsung keluar semuanya. Dengan nama buku segini, nama judul bukunya ini, pengarangnya dari ini, penerbitnya dari sini, tahun penerbitnya ada, ISBN nomornya juga ada, kategori juga ada, komputer, sastra, dan lainnya, lokasi, statusnya juga tersedia. Next ada di table denda. Pertama ke SQL langsung insert itu denda itu ada nomor denda, nomor pemberian, jenis denda, status pembayaran. Langsung isi 20, jadi kirim, go. Jadilah dia 20 sampel data dengan nomor denda, pembalian, jumlah denda yang berbeda, dan status pembayaran yang lunas, ada yang belum, ada yang kena denda, ada yang tidak. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Ini value dari peminjaman. Insert into peminjaman, nomor anggota, koma, nomor buku, koma, tanggal peminjaman, koma, tanggal buku, values. Ini valuesnya P001, A01, P001, 2001, 00101, dan seterusnya. Baru ini hasilnya. Udah dapat hasilnya, datanya udah masuk. Baru selanjutnya kita insert pengembalian, data pengembalian. Datanya itu pengembalian, nomor pinjaman, nomor buku, tanggal
kembali denda. Values-nya tuh K01, P01, B01, 2024, 01, 08, 0, dan seterusnya. Dan ini hasil datanya. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan contoh query SQL untuk menghapus data. Nah, di sini bisa kita lihat kita buat delete from anggota where, nomor anggota A01. Nah, di sini kita buat lagi 15 contoh query SQL untuk menampilkan data dengan skenario yang ditentukan sendiri dan memiliki kombinasi where join group by having max min. Nah, di sini kita menampilkan judul, pengarang, tahun atau tahun terbit dari buku yang masih tersedia. Di sini kita buat select judul, pengarang, tahun terbit, form buku, where pengarang, Andi Setiawan, and status tersedia. Nah, sini kita jumlah barisnya itu 25. Nah, di sini muncul ada beberapa judul, pengarang, tahun, dan terbit tahun. Nah, contohnya kayak pemrograman pilihan dasar, pengarangnya Budi Rajo, tahun terbitnya 2022. Nah, di sini ada judul struktur data dan algoritma, pengarangnya Rinaldi Munir 2021, tahun terbitnya. Sistem operasi modern, Andrew Setiawan, Tandembaun 2019, tahun terbitnya. Nah, sampai seterusnya. Oke, terima kasih. Lalu soal selanjutnya ialah buatlah minimal 15 contoh query SQL untuk menampilkan data dengan skenario yang ditentukan sendiri dan memiliki kombinasi where, join, group by, having, max, min. Nah, yang pertama menampilkan judul, pengarang, tahun, dan tahun terbit dari buku yang masih tersedia. Kita pertama ketik select judul, pengarang, tahun underscore terbit, from, buku, where, pengarang, sama dengan tanda petik Andi Setiawan, sama dengan titik ada 2, and status sama dengan tanda petik tersedia, lalu ditutup dengan titik koma. Lalu inilah keluar hasil dari yang soal tadi, yaitu menampilkan judul, pengarang, tahun, dan tahun terbit dari buku yang masih tersedia. Lalu soal yang kedua ialah menampilkan semua tabel anggota yang jenis keanggotaannya premium dan nomor teleponnya diawali dengan 081. Query SQL-nya ialah select bintang from anggota where jenis underscore keanggotaan sama dengan titik tanda petik premium and nomor underscore telepon like tanda petik 081% titik koma. Lalu inilah hasil dari query SQL yang menampilkan semua tabel anggota yang jenis keanggotaannya premium dengan nomor telepon yang diawali dengan 081. Ada Dina, Dedi, Dian, Diko, Dara, Deno, Dini, Diko, Dita, dan Dana. Menampilkan judul buku, pengarang dan penerbit dari buku yang pengarang mengandung kata-kata atau penerbitnya mengandung kata Gramedia. Jadi saya akan jelaskan cari penerbitnya. Select judul, pengarang, penerbit, form, buku, where, pengarang, like, persen, akta, persen, or penerbit like. Tutup kurung, persen, Gramedia, persen, titik 2 koma. Jadi habis itu kita cari jumlah barisan, kita bikin 25. Nah, itu bakal muncul seperti yang digambar. Jadi di sini saya akan mencari menampilkan jumlah anggota yang memiliki jenis keanggotaan reguler atau premium. Jadi kita masuk SQL, ketik select jenis keanggotaan, count, tutup kurung, buka kurung, as jumlah anggota, form anggota, where jenis keanggotaan, in tutup kurung, regular, koma, premium, tutup kurung lagi, group by jenis keanggotaan. Nah, di situ kita bikin lagi jumlah barisnya 25. Dan di situ ada pula premium dan regulernya, nampaknya 10. Nah, seperti yang digambar tersebut. Selanjutnya kita akan menampilkan semua yang belum dibayar dengan select from denda, where denda, dan status underscore pembayaran sama dengan tanda petik belum lalu titik koma, maka akan menampilkan semua yang belum dibayar. Lalu kita akan menampilkan jumlah anggota yang memiliki jenis keanggotaan reguler atau premium dengan masukkan kodenya, yaitu select jenis keanggotaan, lalu count as jumlah anggota, from anggota, where jenis keanggotaan, in dalam kurung, in regular, koma, premium, group by jenis keanggotaan. Maka disitu akan ditampilkan jumlah anggota yang reguler maupun yang premium. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan jumlah buku yang dipinjam setiap anggota pada tahun 2024 dengan kita masukin kodenya, select anggota, titik nama, count as jumlah peminjaman, from anggota, join peminjaman, on anggota, titik nomor anggota, sama dengan peminjaman nomor anggota, where baru kita masukin tahunnya, ya, peminjaman, lalu tanggal pinjam, 2024, group by anggota nama.
Maka itu akan menampilkan jumlah peminjaman buku yang dilakukan pada anggota pada tahun 2024. Lalu kita akan menampilkan judul buku yang memiliki tahun terbit terbaru dengan memasukkan kode select from buku, where tahun terbit sama dengan select max tahun terbit from buku lalu titik koma. Itu akan menampilkan judul buku yang memiliki tahun terbit terbaru. Selanjutnya kita akan menampilkan buku yang memiliki tahun terbit terlama, yaitu select from buku, where tahun underscore terbit, lalu select min tahun terbit from buku. Maka akan menampilkan judul buku yang memiliki tahun terbit terlama. Selanjutnya kita akan menampilkan semua anggota yang memiliki telepon pertama. Jadi kita masukin select from anggota, where nomor telepon sama dengan select min nomor telepon from anggota lalu titik koma. Itu akan menampilkan semua anggota yang memiliki nomor telepon pertama. Selanjutnya kita akan menampilkan semua anggota yang memiliki nomor telepon terakhir. Jadi kita masukin select from anggota, where nomor telepon, select max nomor telepon from anggota. Maka akan menampilkan semua anggota yang memiliki nomor telepon terakhir. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai basis data. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.